Kenapa manusia itu masuk neraka? Kata Rasul, kepalanya duluan masuk ke neraka. Kata Rasul, karena di kepala itu ada lidah. Terlalu banyak dosa dilakukan oleh lidah daripada anggota tubuh lainnya. Cepat-cepat langsung mengatakan, tidak ada dalilnya itu. Tidak ada dalilnya itu. Sementara di rumah entah berapa buku yang ada, cuman dia cepat mengatakan tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Boleh jadi mungkin kita tidak menemukan, tapi orang lain menemukan tentang persoalan tersebut. Jadi artinya lidah kita nih Pak Bu, kalau belum tahu tentang duduk perkara persoalan tersebut, rujukannya ke dalam Al-Quran ataupun Sunnah, ataupun belum paham tentang persoalan itu, lidah kita ini jangan mendahului Allah dan Rasul. Nah, maka ada orang punya goyonan Pak Bu, kenapa Indonesia ini lambat maju? Karena komentatornya terlalu banyak. Jadi asyik berdiskusi, berdebat, diskusi, debat, diskusi, debat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنزل علينا القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para orang tua kami, kaum bapa, kaum ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ba'da subuh ini menjelang masuknya waktu syuruk, untuk bisa kita mendirikan solat sunat isyraq, kita sedikit mengangkat tafsir tematik membahas tentang menjaga lisan melalui Al-Quran surat Al-Hujurat. Bapak Ibu sekalian, bukan berarti pada surat-surat lain tidak ada mengajarkan atau membicarakan tentang menjaga lidah. Tetapi di dalam surat Al-Hujurat itu banyak sekali nilai-nilai pelajaran tentang peringatan untuk menjaga lidah agar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara berjalan dengan baik dan aman. Bapak Ibu sekalian, surat Al-Hujurat secara kebahasaan maknanya adalah kamar-kamar atau bilik-bilik. Kalau bahasa Melayunya bilik-bilik. Kata Al-Hujurat ini sendiri memang di dalam Al-Quran sebanyak lebih dari 77.000 kosakata dalam Al-Quran hanya satu kali terulang. Dan itu pun tercantum pada ayat keempat dari surat Al-Hujurat itu sendiri. Maka wajar kemudian surat ini dinamakan dengan surat Al-Hujurat. Karena dalam Al-Quran kata Al-Hujurat hanya sekali diulang. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, yang saya pegang nih Pak Bu, Al-Quran Mushaf Utsmani, Rasam Utsmani,
Mushaf Al-Quran Rasam Utsmani. Maka surat Al-Hujurat dari 114 surat itu dia berada pada urutan ke-49 dari 114 surat. Tapi urutan ini bukanlah berdasarkan urutan turunnya wahyu. Karena susunan Al-Quran ini disusun oleh Nabi Muhammad beberapa bulan menjelang dia wafat atas bimbingan malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah. Surat Al-Hujurat dia termasuk bagian dari surat Madaniyah. Artinya surat ini turun setelah hijrah ke Madinah. Jadi dari 114 surat itu sekalian, selama 13 tahun disebut dengan periode Makkah, suratnya disebut dengan surat Makkiyah. Itu jumlah suratnya adalah 86 surat. Surat Makkiyah. Sedangkan 10 tahun periode dakwah Rasul setelah hijrah ke Madinah, maka ayat dan surat yang turun disebut dengan surat Madaniyah. Itu jumlahnya adalah 28 surat. Jadi 86 tambah 28 jumlahnya adalah 114 surat. Bapak Ibu sekalian, walaupun 28 surat turun setelah hijrahnya Rasul ke Madinah, kesannya jumlahnya sedikit, tapi surat-surat paling panjang Pak Bu, yang disebut dalam istilahnya suratul tiwal. Suratul tiwal Pak Bu, jangan salah dengar pula nanti surat tiwul katanya. Tiwul lain lagi Pak Bu, itu makanan itu. Ini suratul tiwal, surat-surat panjang. Itu turunnya adalah setelah Rasul hijrah ke Madinah. Sebutlah misalnya ada surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-Ma'idah, surat Al-An'am, surat Al-A'raf, surat Al-Anfal, surat At-Taubah, surat Yunus. Ini surat-surat ini semuanya disebut dengan suratul tiwal, surat panjang. Itu turunnya adalah setelah Rasul hijrah ke Madinah. Rata-rata surat-surat Madaniyah ini Pak Bu, itu banyak bicara tentang syariat-syariat, lalu tata hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sebutlah misalnya Bapak Ibu ingin merujuk syariat tentang puasa Ramadan. Itu berada pada surat Al-Baqarah. Malah turun syariat puasa itu 3 tahap. Tahap pertama melalui surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Tahap kedua melalui ayat 185 surat Al-Baqarah. Tahap ketiga melalui surat Al-Baqarah ayat 187. Semua itu adalah surat Madaniyah karena memang puasa Ramadan disyariatkan tahun kedua hijrah. Kita merujuk misalnya tentang syariat zakat misalnya, zakat fitrah ataupun zakat mal. Maka tak bisa dilepaskan dari selain surat Al-Baqarah yang tegas itu juga adalah dalam surat At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 103 yang memerintahkan amil untuk melakukan kegiatan pengelolaan zakat. Lalu kemudian ayat ke-60 dari surah At-Taubah yang menjelaskan siapa saja yang berhak menerima zakat. Surah At-Taubah adalah surat Madaniyah. Kalau bicara tentang syariat haji yang disyariatkan tahun ke-6 hijrah, tetapi tak bisa dilaksanakan karena terhalang oleh perjanjian Hudaybiyah. Dalam perjanjian Hudaybiyah tersebut ditegaskan bahwa Rasul dan umatnya hanya boleh masuk kota Mekah itu 1 hari. Tak boleh lebih dari 1 hari. Maka tak mungkin haji dilaksanakan 1 hari Pak U. Itu makanya tahun ke-6 hijrah Rasul hanya umrah. Tahun ke-7 hijrah juga hanya umrah. Tahun ke-8 hijrah juga hanya umrah.
tahun ke-9 Hijrah baru haji dan umrah. Tahun ke-10 Hijrah Rabiul Awal Rasul pun wafat. Nah, jadi Bapak sekalian, 4 kali Rasul itu umrah, 1 kali haji. Nah, ayat-ayat yang bicara tentang syariat haji selain dalam surah Al-Baqarah Bapak sekalian, terdapat dalam surat Ali Imran. Jadi Bapak sekalian, bermacam syariat yang disebutkan tadi itu semuanya adalah ayat-ayatnya tercantum dalam ayat-ayat dan surat Madaniyah. Nah, belum lagi nanti tentang dagang, bagaimana interaksi ekonomi. Nah, satu di antara yang dibincangkan Bapak sekalian secara detail setelah hijrah ke Madinah tersebut adalah melalui surat Al-Hujurat ayat 1 khususnya sampai ayat 12. Ayat-ayat ini Bapak Ibu sekalian mengajarkan tentang etika menjaga lisan, menjaga lidah dalam kehidupan keseharian. Apa saja poin pelajaran berharga tentang menjaga lidah dalam surat Al-Hujurat tersebut? Yang pertama, melalui ayat pertama surat Al-Hujurat tersebut kita diajarkan dan diingatkan agar jangan mendahului Allah dan Rasul. Jadi artinya lidah kita nih Pak Bu, kalau belum tahu tentang duduk perkara persoalan tersebut, rujukannya ke dalam Al-Quran ataupun Sunnah, ataupun belum paham tentang persoalan itu, lidah kita ini jangan mendahului Allah dan Rasul. Jangan cepat bicara gitu. Sebab bahaya Pak Bu, kalau orang tak punya dasar ilmu lalu kemudian dia bicara atau mengeluarkan pendapat, pandangan, itu bisa sesat dan menyesatkan. Kalau sekedar sesat berarti dia saja Pak Bu. Tapi kalau sekiranya disampaikan, didengar oleh orang, diikuti, itu menyesatkan nama itu Pak Bu. Bukan sekedar dia saja mudaratnya yang diperoleh olehnya, tapi orang lain juga. Maka sangat berbahaya Bapak sekalian. Maka zaman Rasul misalnya ada satu peristiwa Pak Bu. Seorang sahabat jatuh dari tunggangan kudanya. Kepalanya duluan sehingga akhirnya dia terluka parah. Darah dari kepalanya itu memang bisa dihentikan, tapi lukanya masih terbuka. Disebabkan karena luka itu, dia pun kemudian menjadi demam kurang sehat. Tapi secara kebetulan Pak Bu, malam itu dia bermimpi pula yang menyebabkan dia berhadas besar. Yang berhadas besar itu kan mesti sucinya dengan mandi wajib. Lalu kemudian dia bertanya kepada salah seorang sahabat, bagaimana caranya ini kalau saya mandi wajib, lalu kemudian luka saya ini tersiram air, khawatir nanti tentang kesehatan saya. Boleh tidak diganti dengan tayamum? Sahabat tempat bertanya ini langsung pula menjawab, Pak Bu, tak pula bertanya pada yang lain. Oh, tidak bisa katanya. Tayamum itu ganti dari wudhu deh. Mandi wajib ya tetap mandi wajib, tidak bisa diganti dengan wudhu. Karena engkau berhadas besar, mesti mandi wajib. Mandi wajib dia Pak Bu. Begitu selesai mandi wajib, maka meradang lukanya tersebut Bapak sekalian, akhirnya dia pun kejang-kejang, pingsan. Ada yang riwayat yang sampai mengatakan akhirnya dia meninggal. Nah, inilah yang disesalkan oleh Rasul, ditegur keras sahabat tadi. Kenapa tidak bertanya pada yang lain? Boleh jadi kita tidak tahu, orang lain tahu Pak Bu. Boleh jadi kita tidak punya ilmu tentang persoalan itu dengan tuntas, tapi orang lain punya. Maka jangan cepat-cepat mengatakan sesuatu sekalian kalau belum tahu, apalagi itu persoalan agama, kalau belum tahu ayat dan hadisnya. Cepat-cepat langsung mengatakan tidak ada dalilnya itu, tidak ada dalilnya itu. Sementara di rumah entah berapa buku yang ada, cuman dia cepat mengatakan tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Boleh jadi mungkin kita tidak menemukan, tapi orang lain menemukan tentang persoalan tersebut.
Padahal sekalian kasus tadi kalaulah jeli dia bisa dikaitkan dengan satu peristiwa. Peristiwa itu berkaitan dengan salah seorang sahabat yang dia berhadas besar, ingin mandi air tak ada. Akhirnya ditempuh cara apa Bu? Dengan mencontoh bagaimana unggas atau ayam selesai kawin. Bagaimana mandi ayam? Mandi pakai pasir Pak Bu. Ayam kalau selesai kawin Pak Bu, dia kan mengepak-ngepak itu di pasir dia. Mandi dia Pak Bu. Kucing kadangkala selesai kawin yang jantan tuh sekalian dia bergolek-golek di pasir. Itu ini contohnya. Dia akhirnya mandi pasir Pak Bu. Bergolek-golek di pasir itu, dilumurinya badan itu dengan debu pasir mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Ketika kondisi atau cerita ini sampai pada Rasul, Rasul pun kemudian mengingatkan cukuplah dengan bertayamum, mengusap wajah dan tangan menggunakan pasir atau menggunakan debu. Kalau cerita ini tahu oleh sahabat tadi, tentu dia tidak akan suruh mandi Pak Bu. Karena Islam ini Pak Bu tidaklah mempersulit umatnya untuk menjalankan agama disebabkan syariat agama tersebut. Karena satu di antara prinsip dari agama Islam itu adalah raf'ul araj, mengangkat kesulitan. Atau dalam kaidahnya jalbul masalih wa dar'ul fasad, mengambil atau menarik kemaslahatan lalu menolak kemafsadatan. Jadi kalaulah kemudian kita jalankan Bapak Ibu sekalian syariat itu secara tekstual tapi akan memudaratkan, akan memunculkan kemafsadatan, apalagi akan mengancam keselamatan jiwa, pasti ada jalan keluar dalam syariat Islam. Contoh Bapak Ibu dalam perjalanan misalnya. Ini perjalanan Pak Bu. Bagi orang dalam perjalanan berlaku hukum qasar salat. Meringkas salat yang 4 menjadi 2. Kalaulah perjalanan tersebut dibarengi pula dengan kesulitan yang ditemukan untuk menjalankan salat pada waktu-waktunya, bukan sekedar meringkas yang 4 jadi 2 yang disebut dengan qasar, tetapi juga berlaku keringanan yaitu jamak solat, menghimpun 2 waktu solat pada satu waktu. Dalam urusan ini Bapak Ibu tidak bisa pakai logika. Ustadz, perjalanan saya itu kan pakai kendaraan saya sendiri, saya bisa solat pada waktu-waktunya. Memangnya Rasul dulu dalam perjalanan tak pakai kendaraan sendiri? Malah pakai unta dan kuda yang bisa berhenti kapan saja. Tapi kenapa riwayat menyebutkan berdasarkan riwayat Abdullah bin Umar dan riwayat Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah Rasul itu dalam perjalanan solat lebih dari 2 rakaat kecuali maghrib. Karena maghrib adalah witirnya dari solat 5 waktu. Tiba kita pakai logika saja, emang enteng-entengkan solat, ini tandanya orang tak berilmu lalu kemudian menyimpulkan satu persoalan tanpa ilmunya. Maka kalau Bapak Ibu baca dalam kitab fikih Pak Bu, apa pandangan ulama 4 mazhab tentang qasar solat, meringkas solat yang 4 jadi 2 itu Pak Bu? Mazhab Hanafi dia katakan wajib hukumnya. Karena dia katakan bahwa berdasarkan riwayat Abdullah ibn Umar dan riwayat Aisyah tersebut, mereka berkesimpulan bahwa hukum asal solat 5 waktu itu adalah 2 rakaat, kecuali bagi yang mukim atau bagi yang tidak perjalanan. Maka bagi yang tidak melakukan perjalanan, zuhur jadi 4 rakaat, asar jadi 4 rakaat, isya jadi 4 rakaat. Asal hukum solat itu adalah 2 rakaat katanya. Karena bermula solat itu dulu Pak Bu, sebelum solat 5 waktu kan solat 2 waktu yang wajib. Solat 2 waktu itu Pak Bu, pagi 2 rakaat, sore 2 rakaat. Tapi setelah disyariatkan solat 5 waktu, maka solat 2 waktu menjadi hilang. Maka Bapak sekalian,
berdasarkan riwayat Rasul tak pernah dalam perjalanan solat lebih dari 2 rakaat kecuali maghrib, karena maghrib itu adalah witirnya dari solat 5 waktu, kata Aisyah. Maka oleh sebab itu mazhab Hanafi mengatakan mengqasar atau meringkas solat yang 4 jadi 2 wajib hukumnya. Sementara 3 mazhab lain, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mereka berkesimpulan sunat hukumnya. Kalau sunat itu ibaratnya Bapak Ibu masuk ke masjid, lalu kemudian solat apa yang Bapak Ibu lakukan? Tahiyatul masjid. Mana lebih baik dijalankan tahiyatul masjid atau tidak? Berarti kan yang lebih baik adalah jalankan tahiyatul masjid. Nah kalau begitu dalam urusan qasar solat, meringkas solat yang 4 menjadi 2, itu lebih baik diqasar daripada tidak diqasar. Nah, lain cerita Pak Bu jamak solat. Kalau jamak solat itu kan menghimpun 2 waktu menjadi 1 waktu. Itu lain lagi cerita tuh Pak Bu. Kadangkala kan bercampur aduk saja orang ilmunya, kadangkala olehnya mana jamak mana qasar tak duduk olehnya. Ustaz, boleh enggak dijamak solat itu jadi 2? Itu dah berkacau tu Pak Bu pertanyaan itu. Kalau jamak ya jamak, qasar ya qasar. Artinya Bapak sekalian, jamak solat itu menghimpun 2 waktu solat. Itu Bapak sekalian sebab kebolehannya karena ada kesulitan. Artinya kalau ada kesulitan walaupun tidak dalam perjalanan, ada kesulitan Pak Bu, maka menghimpun 2 waktu solat pada 1 waktu dibolehkan, tapi tidak boleh meringkasnya jadi 2 rakaat. Tak boleh menjadikan 4 rakaat jadi 2 rakaat karena kita tidak dalam perjalanan. Misal begini Pak Bu, Bapak Ibu pakai sepeda motor pergi ke Ramayana ba'da asar, lalu kemudian jam 5 Bapak Ibu keluar dari pasar. Baru saja keluar dari pasar, sampai di seberang jembatan Siak 4 itu, jembatan Siak 4 itu Pak Bu, hujan lebat luar biasa. Akhirnya Bapak Ibu berteduh di satu kedai sampai akhirnya maghrib masuk, belum juga reda. Akhirnya kemudian Isya pun masuk. Berdosa Bapak Ibu? Tidak berdosa. Ini kondisi sulit. Nak solat di kedai itu tidak jelas entah kedai siapa. Akhirnya Bapak Ibu pulang sampai di rumah Isya. Nah ketika itu berlakulah bagi Bapak Ibu jamak solat. Solat maghrib 3 rakaat. Setelah itu solat Isya 4 rakaat. Tak boleh dikosor. Karena Bapak Ibu tidak melakukan perjalanan, itu namanya. Melakukan perjalanan tapi belum cukup syarat untuk mengqasar salat. Apa dasarnya ini Pak Bu? Rasul itu pernah di Madinah, tidak keluar dari Madinah, tapi 1 hari itu dijamaknya salatnya. Zuhur dan asar dijamaknya Bapak sekalian, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Lalu maghrib dan isya dijamaknya, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Padahal Rasul tidak dalam perjalanan. Berarti sebab kebolehan jamak solat itu adalah karena sulit. Seorang dokter mengoperasi pasien mulai dari jam 10. Perkiraan jam 1 selesai. Tapi terjadi pendarahan. Akhirnya operasinya panjang. Apa mungkin dokter tadi begitu jam 1 dia keluar? Tunggulah dulu katanya. Solatlah saya dulu. Tak berdosa pula saya nanti dia. Itu bagaimana Pak Dokter? Kata keluarga, doa-doalah pada Allah. Kok nasibnya hidup-hidupnya. Kalau nasib pendek umur tentu matinya. Tak mungkin saya meninggalkan solat. Ini dibantai orang dokter ni nanti ni. Ini dokter gagal paham ni tentang ibadah ini. Jadi Bapak sekalian balik pada kajian kita. Dalam Islam itu tidak ada mempersulit Bapak sekalian. Itu makanya Rasul menegur orang yang suka menyulit-nyulitkan dalam urusan ibadah. Halakal mutanatti'un, kata Rasul. Celakalah bagi orang yang menyulit-nyulitkan diri dalam urusan ibadah. Karena ingin tahajud tak tidur semalaman supaya sah tahajudnya maksimal aja. Tak boleh Pak Bu. Rasul tegur itu sahabat yang sholat tahajud sambil ngantuk-ngantuk ditahan olehnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, balik pada kajian kita tadi, Allah mengingatkan pada diri kita
Kalaulah kita tidak tahu, jangan kemudian sok tahu seakan kita melampaui atau mendahului Allah dan Rasul. Imam Malik tu Pak Bu, imam mazhab dari mazhab Maliki, guru dari Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i berguru kepadanya sampai meninggal Imam Malik tersebut, disodorkan kepadanya 20 pertanyaan Pak Bu. Dari 20 pertanyaan tersebut 4 yang dia dijawab olehnya, 16 lain tak dijawab Pak Bu. Kurang hebat apa Imam Malik? Dari kecil dia sudah hafal Quran, dia hafal ratusan ribu hadis, menghormati hadis Rasul. Dia tulis kitab hadis, judulnya Al-Muwatta. Saking luar biasa hebatnya Al-Muwatta ketika itu dianggap oleh para ulama, pemerintah ketika itu Pak Bu menawarkan kepada Imam Malik agar kitab Al-Muwatta itu ditempel di dinding Ka'bah. Tapi Imam Malik nak mau Pak Bu. Nanti orang mengkultuskan kitab hadis ini. Sahih Bukhari belum ada lagi tu Pak Bu. Sahih Muslim belum ada. Sunan At-Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah belum ada tu Pak Bu. Al-Musnad Imam Ahmad bin Hanbal belum ada. Al-Muwatta Imam Malik ini mendahului dari kitab-kitab hadis. Kalaupun ada sebelumnya itu kitab hadis yang lebih awal itu adalah yang ditulis oleh Imam Az-Zuhri. Dia adalah penulis pertama dari kitab hadis. Setelah itu ada Imam Malik. Jadi Bapak Ibu sekalian, sehebat itu Imam Malik Pak Bu, 20 pertanyaan 4 yang dijawab olehnya. 16 bukan tidak dijawab, tapi ditundanya dulu. Dirujuk olehnya secara pasti agar kemudian bisa detail jawabannya terkait dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi Bapak sekalian, jangan kita cepat-cepat berbicara, apalagi kita orang yang didengar pandangan dan pendapat kita oleh orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, surat Al-Hujurat ayat kedua mengajarkan kepada kita agar menjaga suara kita, jangan tinggi nadanya, jangan keras suaranya. Turun ayat ini Pak Bu, banyak sahabat salah paham Pak Bu. Umar yang biasa keras bicara, berbisik dia dengan Rasul, lembut-lembut dia. Abu Bakar yang sudah lembut makin lembut pula lagi Pak Bu bicaranya dengan Rasul. Lalu Bapak sekalian, ada seorang sahabat yang hari-harinya keras suaranya Bapak sekalian. Turun ayat ni Pak Bu, seharian tak keluar-keluar rumah. Merasanya Pak Bu, dia ayat ku menimba awak guma katanya. Tak keluar rumah Pak Bu. Ada paman Rasul yang bernama Abbas. Paman Rasul itu atau kakak beradik ayah Rasul itu kan Bapak sekalian 10 orang laki-laki. Ada namanya Muqawwam, ada namanya Zubair, ada namanya Harith, ada namanya Sofar, ada namanya Abu Lahab, Abdullah ayah Nabi sendiri, ada Abbas, ada Hamzah. Jadi Abbas salah satu paman Rasul yang dia hampir seusia dengan Rasul. Jadi Pak Bu, Abbas ini lantang suara Pak Bu, keras suaranya. Maka kalau dalam perang Bapak sekalian, Abbas ikut, itu ditugasi oleh Rasul untuk menyampaikan pengumuman, untuk menyampaikan seruan dan aba-aba. Dalam perang Hunain dia ditunjuk oleh Bapak. Perang Hunain ini perang yang luar biasa besar dan dahsyat. Pasukan Rasul tak kurang dari 20.000. Lawan dia lebih banyak dari itu lagi Pak Bu. Jadi satu waktu sekalian dikisahkan dalam tafsir saya baca Pak Bu, Abbas ketika itu tidak tahu, tak jauh dari dirinya itu ada wanita yang sedang hamil muda. Lalu kemudian dia menyampaikan seruan dengan suara lantang. Saking keras suaranya Pak Bu, yang hamil muda tadi keguguran. Kira-kira terbayang tak oleh Bapak Ibu kerasnya suaranya itu? Ini saya pakai mic nih Pak Bu, belum melawan lagi dengan suara Abbas itu. Sehingga dia merasa tak enak hati. Jangan-jangan ayat ini turun berkenaan dengan saya. Jadi ayat ini maksudnya Pak Bu bukan secara zahir. Secara zahir memang iya Pak Bu, tapi yang paling penting adalah secara maknawi apa?
Jangan disebabkan karena keras kepala kita, lalu kemudian kita ingin didengar suara kita. Akhirnya dengan meninggikan nada suara atau mengeraskan suara. Dalam kajian tafsir Pak Abu, ada ulama yang mengaitkan ayat ini turun berkaitan dengan debat antara Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ada satu rombongan Pak Bu, mereka ini ingin jumpa dengan Rasul. Oleh Rasul cukup utusannya saja, tidak usah semuanya. Nanti susah diskusinya. Oleh Abu Bakar, dia menunjuk menurut dia adalah si A misalnya, si A yang layak mewakili dari kaumnya tersebut. Kata Umar, enggak katanya, menurut saya adalah si B. Oh, ini berdebat Pak Bu, sudah tinggi nadanya masing-masing. Kata Abu Bakar dia, kata Umar dia. Turunlah ayat ini Pak Bu, mengingatkan. Nah sekarang kan itu yang banyak terjadi Pak Bu. Coba lihat orang berdebat. Ketika debat targetnya yang menang. Kalaulah debat targetnya menang Pak Bu, itu tidak peduli mana benar mana salah. Yang salah pun suaranya keras tuh Pak Bu. Cobalah tengok debat-debat di TV itu Pak Bu. Apalagi ketemu siapa nama itu Pak Bu? Rocky Garang nama itu Pak Bu. Memang garang dia di atas pentas Pak Bu. Tapi dilengkapi dengan argumentasi yang cukup bagus. Lawannya kadang-kadang dah terpojok, ilmu kurang. Dia keras juga Pak Bu. Ingin menang. Akhirnya Pak Bu nyerocos saja dia supaya dia didengar. Si garang tadi tidak didengar. Ini kan dah salah target berdebat nih Pak Bu. Maka dalam Islam Pak Bu, debat seperti itu tidak Islami Pak Bu. Walaupun benar yang disampaikan, tapi tidak lagi Islami cara seperti itu. Karena Rasul sendiri mengatakan, la tumarru akhaka, wa la tumazihuhu, wa la tu'idu mu'idan fatukhlifahu. Jangan kalian mendebat saudara kalian. Jangan kalian menseluruhkan saudara kalian. Jangan kalian membuat janji setelah itu kalian pula mengingkari janji. Jadi bukan berarti tidak boleh berdebat Pak Bu. Karena ayat Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 mengajarkan kita tentang juga berdebat, cara dakwanya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kata Allah, serulah orang kepada kebaikan dengan cara apa? Dengan cara hikmah. Jadi dakwah dengan cara hikmah. Lalu dengan cara apa? Mau'izatul hasanah, pengajaran yang baik. Dengan cara apa? Mujadalah. Mujadalah ini debat di Pak Bu. Tapi Allah kunci billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Tidak ada orang yang sakit hati, tidak ada orang yang dipermalukan. Jadi artinya kalau ada orang salah, orang itu salah, lalu kita nasihati, tapi dia membantah. Ini kan mengundang debat nih Pak Bu. Dia bantah, dia sudah salah, tapi dia bantah karena dia belum sadar akan kesalahannya. Nah ketika dia bantah itu menurut kita argumentasinya keliru dan salah. Kita debat dia Pak Bu. Ini sampai di sini boleh nih. Kita debat dia untuk menyadarkan dia salah. Tapi kalau sudah kita debat seperti itu Pak Bu, dia debat lagi kita Pak Bu. Dengan keras kepalanya tadi. Itu tidak boleh lanjut lagi itu. Itu debat kusir jadi Pak Bu. Tidak ada gunanya Pak Bu. Karena kita tidak berhak memberikan hidayah kepada orang yang sedang salah. Hidayah itu adalah urusan Allah. Maka majelis seperti itu sudah layak ditinggalkan Pak. Tapi kadang-kadang kan orang tidak mau pula meninggalkan. Gengsi awak Ustaz, awak betul buat tinggalkan pula. Kalah awak tu dengan kemungkaran katanya. Jadi kan begitu kadang-kadang Pak Bu. Jadi Bapak sekalian, maka ini mengajarkan pada kita bahwa dengan mengeraskan suara, meninggikan nada suara, khawatirnya nanti bukan debat lagi. Sebab kalau debat yang sebenar debat Pak Bu, mencari kebenaran. Kalau orang berdebat mencari kebenaran, pasti kerangka berpijaknya dengan teori yang benar. Tidak ada misi
subjektivitas. Misinya adalah misi objektivitas. Nah kalau sudah subjektivitas Pak Bu, tidak ada guna lagi itu. Kalau sudah seperti itu silaturahmi nanti jadi putus. Hubungan kita tidak baik jadinya. Jangan dicontohin di TV itu Pak Bu. Orang di TV itu memang cari duitnya dengan itu. Selesai dia berdebat, dia salam-salam, cipika-cipiki dia Pak Bu. Yang bercokak awak yang menonton. Rasul-rasul TV itu kan wak banting aja Pak Bu. Dia sudah setelah itu tekan tanda tangan ampra, nerima duit dia Pak Bu. Sekali wawancara itu entah berapa puluh juta sampai ratus juta pula honornya itu Pak Bu. Jadi memang itu tempat pencarian duitnya Pak Bu. Maka ada orang punya goyonan Pak Bu, kenapa Indonesia ini lambat maju? Karena komentatornya terlalu banyak. Jadi asik berdiskusi, berdebat, diskusi, debat, diskusi, debat. Jadi kalau ibaratnya orang Jepang ditanya oleh pimpinannya, bisa lakukan ini, siap katanya. Kalau orang Indonesia bisa lakukan ini, tunggu dulu. Buat penelitian dulu. Sudah buat penelitian, diskusi dulu. Debat dulu. Sudah debat, uji coba dulu. Sudah uji coba, akhirnya Pak Bu, orang lah 20 tahun lalu maju Pak Bu, awak baru mulai baru. Coba lihat misalnya teknologi AI itu Pak Bu, itu kan bagus Pak Bu. Saya ingat tuh Pak Bu, untuk menerapkannya saja di Riau, tidak usah di Indonesia Pak Bu, di Riau saja Pak Bu sekalian, itu debatnya sebanyak-banyaknya, banyak penentangnya Pak Bu. Orang di luar negeri sana yang sudah maju-maju tuh Pak Bu, sudah pakai teknologi itu dalam sistem pembelajarannya. Kita belum juga lagi. Karena banyak tidak siap mungkin. Karena tidak siap itu supaya jangan ketahuan tidak siap. Akhirnya kemudian ngotot tak baik itu. Nanti hubungan, nanti kemandirian dalam cari ilmu tak ada katanya. Akhirnya ingin yang instan saja, macam-macam komentar Pak Bu. Jadi balik pada kajian kita, Bapak Ibu sekalian, poin kedua kita diajarkan janganlah kita suka meninggikan nada bicara, mengeraskan suara dalam berbicara. Khawatirnya itu nanti melahirkan pertengkaran yang akan memutus silaturahmi. Jadi Pak, kalau Ibu udah tinggi nadanya Pak, sebaiknya Bapak diam aja lah. Lope jadi nyoba cakap tadi Pak. Beko ponek seorang tu bonti tu. Jadi lawan Pak. Tak ada guna dah. Boleh wala tua-tua kan melawan pula. Dong aja lah. Nyala macam itu je dari dulu. Cerewet Ustaz. Memang wanita ditakdirkan cerewet. Kalau ada apa-apa pula yang cerewet, itulah salah tu. Karena dalam penelitian yang saya baca Pak Bu, ibu-ibu atau wanita itu kemampuan mengeluarkan kosakata dari lisannya itu dalam sehari sampai 26.000. Bapak-bapak normalnya nih normal nih. Kalau ada yang lebih dari itu berarti tidak normalnya. Jadi bapak-bapak Bu, dalam sehari itu kemampuan mengeluarkan kosakata dalam sehari antara 14.000 sampai 16.000 paling banyak. Jadi kalau bapak punya istri cerewet, maklum dia perempuan. Tapi ibu jangan pula jadikan dalil ikut. Ale dong ada abang kaji buya tadi dia. Kok bongi-bongi ya, wah entok-entok je lah bang ya kata ya. Aman pakai menjadi-jadi dia. Jadi sama juga sebaliknya Bu. Kalau bapak sedang marah Bu, tidak usah dilawan, lepaskan saja dia, capek sendiri nanti itu. Kalau ibu lawan pula, menjadi dia. Macam Abu Bakar dan Umar tadi. Kurang apa Abu Bakar dan Umar Pak Bu? Akhlaknya mulia, tapi dalam satu waktu terjebak juga dia dengan debat yang meninggikan suara, mengeraskan suara. Turun ayat ini menegur. Nah apalagi kita manusia biasa. Tidaklah sekuat Abu Bakar dan Umar kesabarannya, tidaklah semaksimal upaya berakhlak mulia yang dicontohkan oleh Abu Bakar dan Umar tersebut kita. Maka itu poin kedua Pak Bu. Poin ketiga, ayat ini memang banyak pelajarannya Pak Bu. Mungkin kita tidak akan bahas semuanya, cuman poin-poinnya secara umum nanti saya sebutkan. Yang ketiga, kalau sekiranya ada berita yang belum jelas kebenarannya, maka telusuri dulu baru bicara.
baru simpulkan, baru kemudian keluarkan kata-kata dan kalimat. Kalau enggak bahaya Pak Bu. Orang bisa salah paham. Satu waktu misalnya ada seorang ibu datang ke tetangganya bertemu dengan ibu pemilik rumah tadi. Bu, katanya, gawat laki ibu baru ponyo. Hah, ngapa katanya? Nampak dia ambo tadi di perjalanan berselisih jalan. Suami ibu dengan perempuan muda, cantik dia. Bersenda gurau, akrab luar biasa. Oh, lata kicu di nantarang ibu dia. Bercewek mungkin tak laki ibu. Ibu langsung ngamuk-ngamuk saja. Padahal yang dibawa oleh suami tadi anak gadisnya sendiri. Baru tamat dari pondok pesantren. Mau didaftarkan kuliah. Tetangga tadi tetangga baru. Belum kenal dengan anak gadis kita. Kita tidak jelas baru Pak Bu ada ngamuk-ngamuk. Bahaya Pak Bu. Jadi sama seperti misalnya ayat ini kan turun berkaitan dengan peristiwa namanya adalah Al-Walid. Al-Walid ini Pak Bu diutus oleh Rasul untuk menarik zakat dari Bani Mustalik. Bani Mustalik ini Bapak sekalian, dia sempat diperangi oleh Rasul karena dia melakukan pemberontakan. Nah setelah sadar mereka, Rasul katakan kalau kalian sadar masuk Islam, kalian harus bayar zakat. Mereka katakan siap ya Rasul, kami keluarkan zakat kami. Utuslah utusan ambil zakat engkau ya Rasul. Diangkat Al-Walid. Al-Walid ini siapa Pak Bu? Dia adalah salah seorang warga dari Bani Mustalik. Yang dia lebih dulu masuk Islam dan dia ikut menjadi pasukan Rasul memerangi Bani Mustalik. Jadi takut dia Pak Bu. Ditolak tugas Rasul lah mungkin diterimanya Pak Bu. Lalu kemudian takut dia. Kalau saya pergi ke kampung saya, jangan-jangan ada yang dendam dibantainya saya nanti. Akhirnya dia menghadap ke Rasul. Ya Rasul, Bani Mustalik itu tak mau menyerahkan zakatnya Rasul. Mereka sedang berkumpul ya Rasul. Saya khawatir dia akan melakukan perlawanan. Rasul tak terima langsung berita itu. Rasul tunjuk Khalid bin Walid untuk menelusurinya. Khalid bin Walid ini kan panglima perangnya Rasul. Dia khawatir dirinya dikenal oleh Bani Mustalik. Dikirimlah intel olehnya untuk menyelidiki. Singkat cerita baliklah intel ini lalu kemudian melapor kepada Khalid bin Walid bahwa Bani Mustalik itu berkumpul, mengumpulkan harta mereka dan siap menerima kedatangan ambil zakat Rasul. Coba kalau berita dari Al-Walid tadi diterima langsung oleh Rasul, berperang tuh bau. Sama kasus misalnya Aisyah difitnah berzinah. Sebulan lamanya hubungan Rasul dengan Aisyah itu merenggang Pak Bu, karena fitnahnya meyakinkan. Ali bin Abi Thalib sudah sampai mengatakan pada Rasul, ya Rasul, ini sangat memalukan sekali fitnah ini ya Rasul. Mungkin sudah sepantasnya engkau ceraikan Aisyah. Rasul tidak mau Pak. Rasul tunggu keputusan dari Allah. Akhirnya sekalian turunlah surat An-Nur ayat 11 sampai 20 yang membersihkan nama baik Aisyah. Coba kalau Rasul terima fitnah tersebut, cerai Pak Bu. Mestinya tak terjadi cerai, terjadi cerai. Jadi dalam hidup ini jangan terlalu cepat menerima kebenaran berita yang belum jelas benar. Harus kita telusuri dulu Pak Bu. Apalagi yang akan merusak hubungan persaudaraan di antara sesama kita. Maka tabayyun dulu. Jadi itu poin ketiga Pak Bu. Poin keempat nanti diajarkan agar kita menjadi pendamai di antara orang yang berselisih. Jadi lisan kita ini kalau keluar terkait dengan orang yang sedang berselisih, hendaklah kalimat itu mendamaikan. Jangan justru memperkeruh suasana yang sudah mulai keruh. Yang kelima Pak Bu, kita diajarkan melalui surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 12, jangan kita mengolok saudara kita. Jangan kita memanggil panggilan buruk kepada saudara kita. Pendek orang itu dipanggil, oi si ceper katanya. Ketek badannya Pak Bu si toge panggilannya. Gelap badannya si hitam.
Bergemuk badannya, si gapuak misalnya, atau si bongsor misalnya, itu tidak boleh itu Pak Bu. Bertanda mukanya sedikit panggil si tompel. Pokoknya inyo yang paling ancaknya Pak Bu, inyo yang paling gantengnya, satu orang dipanggil buruk dia. Ini perang Yahudi nih Pak Bu. Jangan kemudian jangan kita berprasangka buruk. Jangan kita mencari-cari kesalahan orang lain. Memang prasangka buruk di pikiran cuman Pak Bu dalam hati. Tapi biasanya prasangka buruk itu takkan berhenti sebelum cakap. Ujung-ujungnya kan bercakap tuh Pak Bu. Mencari kesalahan orang pasti dia tidak sampai hanya melihat saja, mendengar saja. Pasti ujungnya dia menyebut kesalahan orang tersebut. Jangan bergunjing antara satu dengan yang lain. Banyak pelajaran Pak Bu. Silakan nanti lihat kembali surah Al-Hujurat ayat 1 sampai ayat 12 agar jangan terlanggar oleh kita larangan-larangan yang ada di dalam ayat-ayat tersebut, agar lidah kita terjaga, karena lidah kita ini adalah identitas dari keislaman dan keimanan kita. Ada pertanyaan Pak Bu? Nah, tak ada? Tak ada tanda paham. Mudah-mudahan dalam kehidupan sehari-hari kita tidak ada lagi yang terlalu cepat bicara sebelum punya pemahaman yang baik. Tidak ada lagi suka meninggikan dan mengeraskan suara. Tidak ada lagi kemudian yang tidak ada lagi yang mudah percaya dengan berita yang belum jelas. Harus ditabayun. Hendaklah kemudian selalu lisannya mendamaikan orang-orang yang sedang berselisih. Jangan mengolok-olok apapun kalimat olok-olok tersebut. Nah, jangan memanggil dengan panggilan yang buruk, jangan berprasangka buruk, jangan mencari-cari kesalahan, jangan bergunjing antara satu dengan yang lain. Kalau kita jaga itu semua, lisan kita terjaga, maka kita telah menjalankan sunnah Rasul, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sebenarnya adalah orang yang selamat orang lain melalui lidah dan perbuatannya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku dirinya beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik. Daripada berkata tidak baik, lebih baik diam. Kenapa manusia itu masuk neraka? Kata Rasul, kepalanya duluan masuk ke neraka. Kata Rasul, karena di kepala itu ada lidah. Terlalu banyak dosa dilakukan oleh lidah daripada anggota tubuh lainnya. Itu makanya kepalanya duluan dimasukkan ke dalam neraka dari seluruh anggota tubuhnya. Maka terjaganya lidah, terjagalah kita. Selamatlah kita dalam kehidupan dunia, kehidupan keluarga kita, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita, dan tentu juga kehidupan akhirat kita. Mudah-mudahan ini dapat mengingatkan diri saya dan kita semua untuk kita pedomani dan kita jalani dalam kehidupan sehari-hari.